warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar makna isi kandungan surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran materi makna kandungan surat At-Tin adalah 1. Mengetahui makna Quran surat At-Tin dengan benar. 2. Mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Sebelum pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Silahkan anak-anakku simak video berikut ini. Sebelum mempelajari makna Quran surat At-Tin, harus mengetahui identitas dari Quran surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong ke dalam surat Makkiyah. Makna kandungan Quran surat At-Tin. Di ayat yang pertama, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, dan demi bukit Sinai. Gunung Sinai yaitu gunung yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya, dan kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah mengingatkan manusia sekalipun
Mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan, walau sekecil atom pun, yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuatan keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri jika ternyata manusia melakukan dosa. Maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa memahami makna isi kandungan Al-Quran Surat At-Tin dengan benar, sehingga nanti bisa menjelaskan kepada teman-teman ataupun kepada siapapun tentang makna kandungan Quran Surat At-Tin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Praise be to Allah, the Lord of universe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.